Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'd. Kita lanjutkan pengajian yang minggu kemarin, masih dalam bab aqobah yang pertama, yaitu ilmu, dan ini part yang terakhir insyaallah. Qala al-musannif, yakni Imam Ghazali, thumma jumlatul amri annaka idza nazarta fi dalaili san'illahi azza wa jal wa am'anta an-nazara 'alimta anna laka wa lana ilahan qadiran 'aliman hayyan muridan sami'an basiran mutakalliman munazzahan an huduthil kalam wal ilmi wal iradah ila akhir. Kemudian singkatnya persoalan itu, yakni secara umum, sesungguhnya engkau, apabila engkau merenungkan bukti-bukti ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan engkau meningkatkan diri dalam perenungan, maka engkau akan mengetahui bahwa engkau dan kami memiliki satu Tuhan yang maha kuasa. Jika kita merenungkan bukti-bukti ciptaan Allah, direnungkan nih, maka kita akan mengetahui, bahkan yakin bahwasanya kita ini memiliki satu Tuhan yang maha kuasa, yang maha mengetahui, maha hidup, maha berkehendak, maha mendengar, maha melihat, lagi maha berfirman, yang tersucikan dari sifat kemakhlukan dalam berfirman, berilmu, dan berkehendak. Begitu juga maha suci Allah dari segala kekurangan dan cacat. Allah maha suci daripada kekurangan ataupun cacat. Tidak ada sedikit pun kekurangan pada zat Allah, pada sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak disifati dengan sifat-sifat segala makhluk atau perkara yang baru. Allah tidak bisa disifati oleh perkara makhluk, dan tidak termungkinkan atasnya segala sesuatu yang termungkinkan atas segala makhluk. Artinya apa yang mungkin bagi makhluk, maka tidak mungkin disandarkan, dinisbatkan kepada Allah. Jadi segala sesuatu kemungkinan bagi makhluk ini tidak ada kemungkinan untuk Allah. Dan dia tidak menyerupai sesuatu pun dari makhluknya. Termasuk makhluk membutuhkan tempat. Allah tidak butuh kepada tempat. Makhluk butuh ruang, butuh waktu. Allah tidak butuh itu semua. Dan tidak ada sesuatu pun yang dapat menyerupainya. Allah tidak serupa dengan makhluk, begitu juga makhluk tidak ada yang menyerupai Allah. Dan tidak mungkin meliputinya berbagai ruang dan arah, dan tidak mungkin menempatinya segala yang bersifat kemakhlukan dan berbagai kecacatan. Inilah ilmu tauhid yang wajib kita pelajari, dan itu semua sudah lengkap dan pernah kita pelajari dalam bab tauhid sebelumnya. Dan apabila engkau merenungkan tentang berbagai mukjizat utusannya Nabi Muhammad SAW dan tanda-tanda mukjizat beliau dan ciri-ciri kenabian beliau, maka engkau akan mengetahui bahwasanya beliau, Nabi Muhammad, Nabi kita semua, adalah Rasulullah dan orang kepercayaannya atas wahyunya. Jika kita renungkan mengenai sifat Nabi, mengenai mukjizat-mukjizat Nabi, maka kita akan tahu dan yakin bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepercayaannya atas wahyu yang Allah berikan kepadanya. Dan engkau renungkan pendapat yang ada pada orang-orang salaf soleh, di mana mereka meyakininya bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dapat dilihat di akhirat, dan sesungguhnya Allah itu wujud, namun wujudnya tidak di arah tertentu. Wujudnya tidak di arah tertentu, tidak bertempat, berarti bukan di bawah, bukan di atas, kanan, kiri, tidak mempunyai ruang. Di mana itu? Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Karena Allah berbeda dengan makhluknya, Allah tidak bertempat. Allah wujud, berarti kalau wujud bisa dilihat. Cuman dilihatnya bukan dilihat di dunia, melainkan dilihat di akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa melihat Allah nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesungguhnya Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan makhluk. Ini pun sudah dijelaskan mana yang firman Allah, mana yang makhluk. Kalau dijelaskan di sini terlalu lama, terlalu panjang, buka lagi tentang sifat
kalamnya Allah, ya, sifat kalam. Bukan makhluk dan bukan berupa huruf-huruf yang terputus-putus dan bukan pula berupa suara-suara. Sebab jika keadaannya seperti demikian, maka pasti Al-Quran termasuk kategori makhluk-makhluk. Jadi bagaimana maksudnya? Bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah, namun bukan berupa suara, bukan berupa tulisan. Sedangkan lembaran Al-Quran yang sekarang ini berupa tulisan. Jadi bagaimana ini? Lebih jelasnya silahkan buka lagi. Jangan sampai kita berpikir bahwa Al-Quran adalah makhluk karena dibuat oleh manusia. Sedangkan di sini disebutkan bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Buka dalam bab tauhid sifat kalam Allah atau sifat kalam, ya. Sifat keberapa itu? Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyat, kudrat, iradat, ilmu, hayan, sama basar, kalam. Sifat ke-13. Dan bahwasanya tidak ada di kerajaan kecil dan kerajaan besar seluruh gerakan hati yang terbesit, dan tidak ada lirikan pandangan kecuali semua itu sebab qada Allah Subhanahu wa taala, qadarnya, kehendaknya dan keinginannya. Kegalauan kita, kesedihan kita, kesenangan kita bukan karena sebabnya. Kita bahagia bukan karena uangnya, kita sedih bukan karena musibahnya. Tapi memang semua tersebut sudah menjadi qadanya Allah, sudah jadi kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk gerakan-gerakan kita, sekecil apapun itu gerakan, kedipan mata, terbesitnya hati, keinginan kita, semua sudah ditentukan oleh Allah, dikehendaki oleh Allah. Dan itu qadanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan darinya segala kebaikan, keburukan, manfaat, bahaya, keimanan, dan kekufuran. Segalanya dari Allah. Kebaikan, keburukan, kufur, Islam, mukmin, dan lain sebagainya dari Allah. Jadi bagaimana ini? Kalau kebaikan dari Allah, keburukan dari Allah, ketika kita berbuat buruk, apakah bisa menyalahkan Allah? Nggak bisa. Karena Allah tidak bisa disalahkan. Katanya tadi keburukan dari Allah. Memang itu dari Allah. Tapi kita tidak boleh menyalahkan Allah. Itu sudah dijelaskan pula dalam sifat qadarnya Allah. Ya, sifat qadar. Sifat keberapa? Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyat, kudrat. Dan juga sudah dijelaskan dalam sifat iradah, kehendak. Yang baik, yang buruk semua datang dari Allah. Kita sholat dari Allah, kita maksiat dari Allah. Tapi kita harus punya adab. Akidah harus seperti itu, tapi adab berbeda. Bagaimana adabnya? Diajarkan dalam Al-Quran. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsik. Apa saja yang menimpamu berupa kebaikan itu dari Allah. Disyukuri berarti. Dan apa saja yang menimpamu berupa keburukan itu dari dirimu sendiri. Jadi jangan seperti setan. Sepertinya betul. Apa yang dikatakan iblis ketika dia mau diusir dari surga? Iblis mengatakan, ya Allah, sebagaimana engkau menyesatkan aku akan sesatkan umat manusia. Sebagaimana engkau menyesatkan aku. Bahasanya seperti itu. Arti itu menyalahkan Allah. Akidahnya betul. Yang betul dari Allah. Termasuk dia menjadi sesat karena siapa? Karena Allah. Tapi adabnya yang salah. Apa yang harus kita kerjakan ketika berbuat baik? Syukur. Dan apa yang harus kita kerjakan ketika berbuat buruk? Taubat. Itu yang dikehendaki Allah. Selengkapnya buka lagi dalam bab tauhid. Ini kalau dibaca secara mentah-mentah bisa jadi salah faham. Maka untuk itu buka sifat kudratnya Allah, iradahnya Allah, termasuk wahdaniyat dalam kam, munfasil dalam af'al. Ya, bahwa yang hanya mempunyai perbuatan hanya Allah. Tidak ada makhluk yang mempunyai perbuatan. Dan sesungguhnya tidak ada kewajiban bagi Allah Subhanahu wa taala kepada satu makhluk pun dari makhluk-makhluknya. Jadi Allah gak wajib berbuat apa-apa. Wajib menciptakan gunung? Tidak. Wajib menciptakan matahari? Tidak. Wajib menciptakan air? Tidak. Bagaimana hidup
Kalau tidak ada air, terserah Allah. Jadi Allah tidak ada kewajiban untuk menciptakan segala sesuatu. Bahkan Allah tidak wajib menciptakan surga, tidak wajib menciptakan neraka. Tidak wajib memasukkan orang beriman dan dia taat 100%, tidak maksiat selama hidupnya, tidak wajib memasukkannya ke dalam surga. Dan tidak wajib pula orang yang bermaksiat seumur hidupnya dimasukkan ke dalam neraka. Maka siapa saja yang telah diberi ganjaran olehnya, kemudian dia masuk surga, maka hal itu berdasarkan keutamaannya atau anugerahnya. Dan siapa saja yang diberi siksa oleh Allah, maka itu berdasarkan keadilannya. Kita taat kepada Allah, menjauhi maksiat, kemudian diberi pahala. Karena pahala itu kita mendapat rahmat. Dengan rahmat itu kita masuk surga, itu semata-mata karena anugerah Allah, kasih sayang Allah kepada kita. Bukan karena kewajiban Allah untuk memasukkan orang yang beriman ke dalam surga. Dan ketika orang-orang kafir masuk ke dalam neraka, ataupun orang-orang berbuat dosa diadili, kemudian dia mendapatkan dosa, kemudian dia mendapatkan siksa, masuk ke dalam neraka, itu pun semata-mata karena keadilannya. Bukan wajib bagi Allah memasukkannya ke dalam neraka. Dan kau renungkan segala sesuatu yang disebutkan melalui lisan pemegang otoritas syariat, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari berbagai masalah akhirat seperti al-hasyr, penggiringan makhluk, an-nashr, catatan amal yang bertebaran, siksa kubur, pertanyaan malaikat mungkar dan nakir, mizan, sirat, termasuk mahsyar. Semua itu harus kita yakini. Adanya mahsyar, adanya siksa kubur, nikmat kubur, adanya penggiringan, adanya mizan, timbangan amal, adanya surga, adanya neraka, adanya sirat, wajib kita yakini. Kenapa? Karena itu adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya sabda Nabi berupa wahyu dari Allah, pasti benarnya. Tidak akan keliru. Kita harus yakin itu. Dan alam-alam yang disebutkan tadi itu beda alam. Kuburannya ada di depan kita mungkin, tapi alam kubur berbeda dengan alam dunia. Seseorang dikuburkan kemudian kita gali, gak akan ada itu siksa kubur, gak akan kita lihat. Karena alam kubur itu alam yang berbeda. Apalagi mahsyar. Karena mahsyar itu ketika dunia ini sudah kiamat, sudah hancur, dibangkitkan lagi di alam mahsyar. Kubur saja, alam kubur saja, yang kuburannya ada di depan kita, itu berbeda. Jangankan alam akhirat yang berbeda, alam mimpi saja berbeda. Pak RW samping saya, dia tidur, bermimpi. Dia ketawa-ketawa. Apakah kita bisa melihat alam mimpinya Pak RW? Gak bisa. Sedangkan RW-nya masih di samping saya. Tapi alam akhirat, walaupun kita tidak tahu, tidak pernah melihat, karena ini disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, maka kita wajib meyakininya. Maka semua ini adalah pokok-pokok di mana para salaf yang soleh mengukuhkan untuk meyakininya dan berpegang teguh dengannya. Dan telah memastikan atas hal itu kesepakatan para ulama sebelum adanya bermacam-macam bid'ah dan bermunculan pendapat-pendapat berdasarkan beragam hawa nafsu. Ada orang-orang yang berpendapat bahwa siksa kubur itu nggak ada. Yang berpendapat bahwa mizan, timbangan amal itu hanya sekedar istilah keadilan Allah. Padahal betul-betul mizan ditimbang. Sebelumnya ulama-ulama pada sepakat. Sampai ada satu masa di mana orang-orang mulai meragukan itu dengan pendapatnya sendiri. Kemudian renungkan olehmu mengenai berbagai perbuatan hati dan berbagai kewajiban batiniah dan larangan-larangan yang akan datang penjelasannya dalam kitab ini, agar pengetahuan mengenai semua hal itu akan dapat diraih olehmu. Nanti juga akan dijelaskan di dalam kitab ini tentang gerakan-gerakan hati. Ketika kita berdagang, ini gerakannya dari setan, dari nafsu, dari malaikat, atau dari Allah. Semuanya akan dijelaskan insya Allah dalam kitab ini. Seperti geritik hati ingin sedekah.
itu bisa dari Allah, bisa dari malaikat, bisa juga dari setan, bisa juga dari nafsu. Ketika orang-orang memberi, wah saya malu nih, masa saya ini orang kaya nggak ngasih, ada nafsunya. Bisa jadi ketika dia memberikan uang itu dorongan dari nafsu. Dan kita harus bisa membedakannya. Kalau seandainya itu datangnya dari setan, dari nafsu, maka kita harus meninggalkannya. Karena segala sesuatu yang awal timbulnya itu dari nafsu, itu selalu tidak baik biasanya. Selanjutnya engkau akan mengerti sejumlah hal yang engkau butuhkan untuk mengamalkannya. Seperti bersuci, sholat, puasa, dan semacamnya. Yakni dengan mempelajari ilmu fiqih. Maka sungguh kini engkau telah bisa menunaikan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala atas dirimu yang menjadikan sebagai ibadah bagimu dalam menuntut ilmu. Kalau sudah belajar minimalnya 3 ilmu tadi, fikih dengan mempelajari bersuci yang membatalkan wudu, masalah najis membersihkan najis, syarat-syarat wudu, rukun-rukun wudu, sholatnya betul, rukunnya, syaratnya yang membatalkannya, kemudian tauhid dengan mempelajari 50 akidah yang sudah saya jelaskan dalam bab sebelumnya, dan juga masalah hati. Jika sudah mempelajari minimalnya 3 ilmu tersebut, maka sudah dianggap beramal dengan ilmu. Kalau belum mengetahui dasar-dasarnya, maka belum dianggap amal dengan ilmu, masih dianggap beramal tanpa ilmu. Dan juga dia dianggap sudah menunaikan kewajiban menuntut ilmu. Jadi kewajiban menuntut ilmu itu diawali dengan 3 ilmu dasar ini. Kalau minimalnya sudah kita lewati, barulah dianggap kita sudah menunaikan kewajiban menuntut ilmu. Jadi jangan itu saja fikih-fikih terus. Sukanya hadis-hadis terus yang dibaca, fikihnya nggak dipelajari, tauhidnya nggak dipelajari, ilmu hatinya nggak dipelajari. Bukan seperti itu. 3 ilmu dasar ini justru yang lebih penting. Ilmu fadilah kita pelajari, fikihnya, tauhidnya enggak, maka belum dianggap sebagai orang yang menunaikan kewajiban menuntut ilmu. Dan sungguh engkau telah menjadi tergolong di antara para ulama umat Nabi Muhammad SAW yang terkokohkan, mantap dalam keilmuan. Imam Ghazali menganggapnya dengan mengetahui 3 ilmu dasar minimalnya, maka kita sudah dianggap sebagai ulama, yakni orang yang berilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu jika engkau telah beramal sesuai ilmu, kalau kita sudah beramal ibadah dan sebagainya sesuai dengan 3 ilmu tadi, dan engkau telah terfokuskan untuk memakmurkan tempat kembalimu, yakni akhiratmu, niscaya engkau menjadi seorang hamba yang berilmu lagi pengamal. Jadi harus diamalkan ilmunya, barulah disebut orang yang berilmu dan juga pengamal. Dan pengamalnya karena Allah Subhanahu wa taala berdasarkan mata hati. Bukan orang yang bodoh, bukan orang yang taklid atau pengikut buta. Kenapa kamu beramal seperti itu? Saya lihat ustadz itu kayak gitu. Bukan, tapi kita beramal berdasarkan ilmunya. Dan juga bukan orang yang lalai. Maka engkau memiliki segala kemuliaan yang agung dan ilmumu memiliki harga yang tinggi dan ganjaran yang berlimpah. Kalau sudah beramal dengan ilmu yang kita miliki, maka barulah kita akan mendapatkan kemuliaan yang agung. Dan ilmu yang kita pelajari ini barulah memiliki harga yang sangat tinggi dan juga pahala yang berlimpah. Cuman masalahnya mau beramal bagaimana, amalnya mau mendapatkan pahala yang tinggi bagaimana kalau ilmunya belum dipelajari. Jadi amal di sini sudah berdasarkan ilmu, barulah amalnya, ilmunya mendapatkan penghargaan tinggi, harganya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan keadaanmu sungguh telah menuntaskan tanjakan ini. Dan engkau meninggalkannya di belakangmu, dan engkau telah memenuhi hak segala ketentuan tahapan ini dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah bisa beramal berdasarkan 3 ilmu dasar, fikih, tauhid dan juga tasawuf, maka barulah kita dianggap orang yang telah melalui aqobah pertama, tanjakan pertama, tangga pertama, kesukaran pertama dalam ibadah. Ini baru yang pertama.
Dan kita nggak akan bisa masuk kepada tanjakan yang kedua sebelum tanjakan pertama ini kita kuasai, kita pelajari, kita ketahui. Maka buka lagi tauhidnya dan juga fikihnya. Tasawufnya sedang kita pelajari ya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha suci sebagai zat yang layak dimohonkan sesuatu. Semoga saja Dia membantu engkau dan kami dengan pertolongannya yang terbaik dan pemudahannya. Sesungguhnya Dia adalah zat yang maha pengasih dibanding para pengasih. Dan tidak ada daya dan tidak pula ada upaya kecuali berkat pertolongan Allah yang maha luhur lagi maha agung. Ini harapan Imam Ghazali. Semoga Allah membantu engkau dan kami. Jadi ini harapan Imam Ghazali, begitu juga harapan kita semua. Mudah-mudahan Allah permudah kita supaya kita bisa melalui tanjakan ini, yakni memahami seluruh ilmu tauhid, fikih dan juga ilmu tasawuf minimal dasarnya. Dengan demikian selesailah tanjakan atau akobah yang pertama, yaitu akobah ilmu. Nanti insya Allah kita akan lanjut kepada akobah yang kedua, yakni akobah taubat. Mudah-mudahan Allah terus istiqomahkan kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan juga Allah Subhanahu wa taala fahamkan kita yang betulnya dari Allah, yang salahnya dari kebodohan kekurangan saya pribadi. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.